utama di dalam lembaga itu adalah soliditas, loyalitas, dan kerja keras. Solid, kita harus saling menguatkan karena kita satu keluarga. Ibarat satu korpus tubuh yang harus saling menguatkan antara anggota tubuh yang satu dengan tubuh yang lain, bukan malah sebaliknya. Karena kita satu tubuh, maka komitmen soliditas ini harus kita tancapkan dalam diri kita untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan, karena kita adalah satu. Yang kedua adalah loyalitas. Loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap apapun yang menjadi keputusan lembaga. Karena loyalitas ini bagian instrumen untuk bisa menggerakkan agar supaya tujuan-tujuan, cita-cita, mimpi-mimpi yang kita impikan itu bisa tercapai dengan baik. Ibarat kita sedang berbaris, saatnya istirahat ya istirahat. Waktunya kita hormat, waktunya kaki kiri melangkah, kaki kiri melangkah. Ketika ada barisan satu anggota yang tidak tertib, maka ingatkan satu kali, ingatkan masih tidak tertib, ingatkan dua kali, 3 kali tidak tertib, dengan terpaksa keluarkan dari itu. Dan sebenarnya komitmen ini kalau dijalankan dengan baik pasti akan ya luar biasa, bisa seperti yang tadi kita lihat sendiri di SMK 3. Maka konsistensi dalam rangka menerapkan aturan-aturan main itu yang perlu kita junjung tinggi. Maka loyalitas yang harus kita bangun, yang harus kita jalankan adalah nyampang itu untuk kebaikan lembaga, nyampang itu untuk kebersamaan, kemajuan, maka tidak ada kata tidak untuk tidak dilaksanakan. Apakah kita tidak bisa seperti mereka? Tentu bisa, tergantung bagaimana semangat kita bersama. Maka seorang pemimpin itu harus punya mimpi, dan mimpi itulah yang kemudian akan kita kejar. Seorang pemimpin harus bisa mensinkronkan pikirannya kepada anggota-anggotanya. Maka itulah tugas seorang pemimpin, menggerakkan seluruh potensi SDM yang ada di SMK Nurul Taqwa dalam menggapai tujuan bersama. Sebenarnya komitmen inilah yang harus kita teguhkan. Karena kalau saya tadi mendengarkan profil, penjelasan, informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah, ya tentu tidak jauh beda dari konsep-konsep yang kita lakukan. Cuman mereka lebih gigih, lebih giat dalam upaya aplikasi kedisiplinan dan ketertiban. Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa sukses pendidikan itu tidak hanya ukuran skill, tidak hanya ukuran angka prestasi, tapi sukses pendidikan itu bagaimana mampu menyeimbangkan antara skill dan spiritual. Maka skill dan spiritualnya harus seimbang, sehingga orang boleh pintar tapi belum tentu kelakuannya benar. Orang boleh benar tapi kadang tidak pasti pintar. Saya hari ini menjadi politisi dan juga punya lembaga pendidikan yang tentu antara pendidikan dengan politik jauh berbeda. Kalau politik itu urusan kuantitas, urusan kompromi, urusan kekuasaan. Kalau pendidikan itu urusan kuantitas, dan urusan teladan. Ini pendidikan. Maka politik dan pendidikan tidak bisa digabungkan. Kalau misalnya ada anak nakal karena anaknya tim saya, kemudian kompromi sudah Pak, tidak usah di skor, tidak usah dikeluarkan karena saya tim sama, tidak ada kompromi loh. Meskipun anaknya siapapun di sini, kalau sudah tidak taat terhadap aturan,